Salam. Ya. Alhamdulillah hari ini masih baik-baik, sehat dan baik-baik. Ya, kalau kabar terkini Desa Katupat ini ya alhamdulillah sejak saya dipercayakan oleh masyarakat untuk bagaimana desa ini bisa bagus. Sejak saya memimpin selama 2 tahun ini, alhamdulillah perkembangannya sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi saya ada banyak perencanaan untuk bagaimana Katupat bisa mau jadi baik. Ya, di sisi lain saya bergerak juga di pariwisatanya, bagaimana pariwisata bisa bagus. Nah, kalau misalnya pariwisata bagus berarti kita bicara tentang lingkungan. Nah, kalau bicara tentang lingkungan, bagaimana misalkan teman-teman dan masyarakat harus bekerja dan bagaimana misalkan mau tidak membuang sampah sembarang tanpa didorong orang dan mereka punya ini sendiri, inisiatif sendiri. Dan kalau yang saya buat ini sejak dari 2011 saya mencoba organize bagaimana masyarakat itu mengenal dengan lingkungan. Dengan di titik lain misalkan tidak membuang sampah sembarang. Kalau misalkan membuang sampah contohnya kalau membuang sampah ke laut, terus kalau macam misalkan sampah itu kena ke karang mati, tidak ada ikan, itu semua. Ya alhamdulillah selama ini masyarakat sudah mulai mengetahui dengan apa problem dari sampah itu. Ya mandiri, konservasi mandiri saya. Sementara itu masih mandiri, belum ada lagi organisasi yang lain, masih mandiri. Nah setelah itu saya coba membangun kelompok-kelompok itu di ibu-ibu, ada juga yang ini dengan mengenal plastik itu. Ada juga hari ini yang coba melakukan recycling. Dari mana semua itu, dari macam misalkan pembungkus gula aren, pembungkus apa namanya Dengko, yang namanya itu daur ulang sampah. Tas rese itu yang dibuang, nah, mereka kumpul. Biasanya teman-teman ada yang belanja dari Ampana, tempat sayur, mereka ambil. Menjual dengan para wisata yang ada, di turis-turis yang datang, tamu-tamu lokal yang datang juga, alhamdulillah mereka juga menarik. Itu, mereka support dengan itu. Karena kalau misalkan tentang plastik itu, kalau orang barat itu nomor 1 untuk mereka itu tetap punya itu. Hari ini untuk terdekat saya bekerjanya bagaimana misalkan memperlakukan ada pemberdayaan. Misalkan saya mendorong masyarakat itu bagaimana bertani. Nah, bagaimana bertani yang baik, bagaimana juga nelayan yang baik. Nah, hari ini saya coba dari pemerintah desa memberikan fasilitas. Ada yang diberikan seperti nelayan, saya kasihkan perahu, mesin ketinting mereka. Dan untuk di petani, saya mesin paras, saya kasih kebutuhan yang untuk di petani lah. Masing-masing punya kebutuhan itu yang saya bantukan mereka. Kasih ya. Bagaimana saya kasihkan pupuk mereka. Jadi saya kasih juga bahan-bahan yang lain seperti kebutuhan untuk di kebun macam rica, apa semut bibit, saya kasihkan mereka semua. Kalau hari ini tetap ada, bicara hambatan itu tetap ada, tapi hambatan itu tidak terlalu besar. Di mana-mana hambatan itu tetap ada, cuma masih ringan. Kalau saya pada prinsipnya yang besar diperkecil, yang perkecil jadi hilang. Kalau saya punya prinsip, alhamdulillah di masa pemerintahan saya. Nah kalau untuk tentang masyarakat buruh, alhamdulillah Katupat ini masih baik lah. Karena kenapa masih baik? Dia bandingan di desa-desa lain itu sangat. Kalau kita di sini kan banyak kapal-kapal yang masuk itu, seminggu sampai 3 kali dia. Buruhnya aktif. Kalau koordinasi sama Pemda, alhamdulillah. Di tahun ini saya coba mau minta untuk kesehatan itu fasilitas ambulans desa. Ya, alhamdulillah saya dengan Pemda tidak ada masalah. Tahun ini saya bahkan ada bantuan, tahun ini saya pustu. Diberikan pustu dia. Dengan anggaran kurang lebih dari 700-an juta saya punya. Ini setiap tahunnya saya punya perencanaan itu ada yang dibuatkan seperti Hari Raya Ketupat itu. Itu agenda dan setiap tahun itu. Tahun ini dimulai. Jadi kalau swadaya masyarakat alhamdulillah masih karena saya
Saya di sini saya coba membangun kerjasama itu. Macam misalkan mau pergi ke kebun harus kerjasama, membangun rumah harus kerjasama semua, dan itu tujuan. Masyarakat masih mendukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini masyarakat masih mendukung. Master plan itu mimpinya itu bisa baik. Karena setiap orang itu harus punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi dan dalam arti tidak ada tujuan, tidak boleh. Dan setiap harus nanti dilihat mau tercapai itu. Tapi insya Allah saya 2028 insya Allah bisa tercapai. Karena lah itu saya coba bekerja sama dengan guru-guru. Setiap ada waktunya untuk kita kumpul sama bersama dengan anak sekolah. Sebulan kalau di asal kita dari mana ini? Mereka tinggal di sini. Sebulan kemarin itu anak-anak mahasiswa. Jadi mereka cuma belajar tentang pengelolaan sampah. Kita sudah beberapa kali itu, insya Allah Ketupat itu akan menjadikan contoh pilot untuk sampah itu ke depan. Bisa berproduksi. Ya. Karena saya hari ini minta kerjasama dengan Pak Bupati di Bapeda Pendapatan bagaimana misalkan ada aturan atau perda tentang untuk sampah diarahkan untuk bagaimana misalkan semua SKPD itu membeli sampah yang ada di desa Ketupat itu. Dan itu kemarin sudah mulai jalan pelan-pelan dia. Cuma karena kepemimpinan kadisnya diganti, terputar lagi pikiran. Insya Allah hari raya ini saya akan coba lakukan, tapi kira-kira seminggu sesudah Lebaran, hari Ketupat saya akan lakukan. Seminggu sesudah Lebaran. Iya. Tadi malam saja lihat sampai 1:30 itu teman-teman kerja, karena mereka punya antusias untuk itu. Hari raya Lebaran kalau kita di Ketupat itu tanpa apa-apa saja kita sudah masyarakat bisa bangun dengan lampu-lampunya, semua apa, mempersiapkan tiang. Kita mempersiapkan lampu, tiangnya disiapkan oleh masyarakat. Mereka punya swadaya sendiri kan. Alhamdulillah ya mereka support baik. Dan kita bisa belajar dari situ. Kalau saya pemerintah yang ada ini siap menerima siapa saja datang. Mau dari UNTAD dari mana siap untuk bagaimana bisa membangun desa. Justru lebih baik. Mereka punya kita kasih mereka punya. Karena belum tentu juga yang kita tahu ini mereka tahu dan yang mereka tahu belum tentu saya tahu. Jadi kalau saya tukar ilmu begitu saja. Di sini yang masih agak berat itu kerjasama Pemda antara Pemda dengan itu desa. Bagaimana caranya misalkan Pemda itu dia bagaimana membuat suatu aturan yang ada regulasinya bagaimana misalkan untuk meningkatkan para wisata yang ada di Kepulauan Togian dengan membeli sesuatu apa yang ada di Kepulauan Togian. Bagaimana caranya untuk memprotek bagaimana sampah itu tidak ada dengan cara membeli itu. Kalau di sini itu yang jadi kesulitan. Jadi kalau macam misalkan ada peraturan daerah, kalau kalian datang itu diwajibkan untuk membeli sesuatu itu. Mereka tidak dengar. Kalau itu orang lakukan, biar tidak ada perda tentang sampah itu orang bikin. Karena sampah itu ada gunanya. Karena di sini tidak ada yang bisa itu selain kita sendiri. Karena kalau kita menunggu mereka tidak ada yang jadi. Jadi ini kita bangun bukan karena orang. Kita bangun desa ini karena kita punya inisiatif dari teman-teman. Kita ambil sampah dari tidak ada perintah orang lain, tidak ada. Tapi sampai hari ini tidak ada connect. Tapi kita tetap mau mereka mau bantu atau tidak tetap kita jalan karena kita punya karena ini kita punya wilayah sendiri. Sama dengan kita punya rumah. Nah, ini rumah ini tidak mungkin orang dari luar yang membersihkan tuh. Macam misalkan ada pemboman. Nah, itu kan tidak bisa orang desa juga yang bermain. Paling tidak ada polisinya, polresnya harus bermain di situ. Dan itu harus kerjasama antara misalkan di dinas perikanan, para wisata, dan itu kerjasama semua dan tidak bisa kerja sendiri. Hari ini tidak boleh kerja sendiri, harus bergandengan tangan. Taman Nasional harus, tidak bisa itu, harus ada kerjasama semua. Saya ucapkan kepada teman-teman, baik dia saudara, bagaimana misalkan saya sebagai pemerintah desa Ketupat ini merelakan diri. Kalau macam misalkan ada teman-teman yang mau buat sesuatu atau bagaimana memberikan saran kepada desa kami mau dibuat apa, kami siap menerima sini. Itu saran. Kalau misalkan ada yang mau mengajak kita kerjasama untuk bagaimana membantu bangun desa ini, ya saya siap. Ya, teman-teman lain juga siap. Waalaikumsalam, terima kasih banyak semua.